Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau saya ucapkan selamat Paskah, mari kita jawab dengan Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian. Saya ucapkan namanya, selamat Paskah. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian. Mau lihat ya, sambil kita masih jalan, teman ya. Padahal mah siap hilang, sudah. Ini sambil terapi supaya jangan ngantuk, iya kan? Siapa tahu tadi pagi Amang Inang baru jam 4 kan, karena mau ke gereja, jadi mungkin sudah mulai ngantuk. Jadi sambil ketika kita salaman kan, untuk terapi supaya kita gak Amang Inang, kalau dulu saya ceritakan sejenak tradisi kita orang Batak dulu, duha hidup itu dilaksanakan di kuburan. Dan sampai sekarang kalau di Tapanuli itu hampir setiap hari Paskah seperti ini mereka merayakan hari kebangkitan itu di kuburan. Dan pada saat ini saudara-saudara kita, keluarga kita di Tapanuli biasanya hari Sabtu itu membersihkan kuburan itu. Lalu ditaruh itu takmat putih. Jadi masih bagat keberenon. Siap jaga oleh mundur bukan. Kuburan itu kan di atas gunung. Itu juga ada budayanya. Kenapa orang Batak itu kuburan di atas? Supaya lewat yang di atas itu dia bisa melihat keturunannya dan dari sana dia memberkati. Itu tradisi, itu budaya. Tapi tahukah Amang Inang, kenapa dulu di Tapanuli itu dibuat itu di kuburan? Bahkan di Pekanbaru ini, Pekanbaru dulu masih sempat itu dibuat di kuburan ibadah subuh. Ternyata Amang Inang itu para misionaris dari Jerman melihat ketika setiap hari Paskah itu orang Batak itu selalu pergi ke kuburan. Kita katakanlah dalam arti ziarah. Nah lalu waktu itu para misionaris berpikir, daripada mereka hanya ziarah seperti itu, kita manfaatkanlah momen ini supaya ada waktu tertentu sama-sama beribadah, yang mati dan yang hidup. Kira-kira seperti itu. Asahiado mertu naake dohong nama mulut beribadah, karena teologianya seperti ini. Karena orang yang mati itu juga masih sama dengan orang yang hidup menunggu kedatangan Kristus yang terakhir. Jadi ada momen, biar ada dulu momen tertentu 1 kali 1 tahun sama-sama beribadah di tempat yang meninggal. Maknanya tadi Amang Inang, nama dia do kita dalam mulu tonggo narapai mahon harolong di Kristus napar bumi. Jadi asalong sambil melawan itu animisme, itu budaya Batak itu yang dulunya selalu datang ke sana bawa sesajen, bawa rokok, bawa kue, bawa makanan, sambil melawan pola-pola pikir seperti itu. Jadi daripada mereka menyembah-nyembah arwah neneknya atau orang tuanya, lebih baik kita ubah itu menjadi sebuah ibadah. Lain-lain di kota-kota di perantauan akhirnya di gereja banyak deh. Jadi memang hidup dasarnya, hidup budayanya, bukan dibayar misionaris itu dulu semua ini. Asarap pertanian do, nampi nong mage, asarap sama do. Ada yang tak minggu, pulang beribadah. Nah tapi dan gue bilang suara, nama itu maknanya di situ. Tapi kita sekarang
kita sudah buat di gereja. Oleh karena itu, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi, masih ingat ya yang saya bilang tadi, kalau saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian. Selamat Paskah. Jago tapi mudahlah mantap. Terima kasih ya teman-teman. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dalam minggu Paskah tertulis dalam kitab Evangelium Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah Amalina inilah yang menjadi inti iman kita orang Kristen. Paskah itulah menjadi pusat, itulah yang menjadi pokok dasar utama yang sangat-sangat berharga. Kenapa saya sebut Paskah? Kebangkitan Kristus menjadi hal dasar, menjadi hal yang pokok bagi kita. Karena amanginan, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya ibu-ibu tadi berbohong. Seandainya Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita berdoa. Seandainya Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita beribadah. Contoh, bahwa ada seorang pahlawan bangsa Batak, namanya Sisingamangaraja. Ketika masa hidupnya, dalam sejarah itu dijelaskan Sisingamangaraja ini adalah seorang pahlawan Batak yang gagah perkasa, yang sungguh berani menantang penjajah, dan yang memiliki ilmu yang sangat hebat. Katanya dalam sejarah itu bisa dia menerbangkan batu,
dari Leguwoti ke Hosea katanya. Tetapi Amaminan ketika dia sudah mati, ketika dia sudah wafat, apakah kehidupannya itu masih ada? Apakah dia bisa menolong keluarganya? Apakah dia bisa membantu orang Batak lagi memperjuangkan kemerdekaan? Tentu tidak akan bisa. Karena dia sudah mati. Dia tidak bisa lagi menolong. Dia tidak bisa lagi mendengar cerita atau peparanya kepadanya. Karena dia sudah wafat. Nah, demikian juga Amaminan, seandainya Kristus itu hanya tinggal di dalam kubur, seandainya dia tidak bangkit dari kematian, tidak ada gunanya kita berdoa. Siapa yang mendengar? Tidak ada gunanya kita menyanyikan pujian. Siapa yang mau mendengar? Tidak ada gunanya kita mendengar firman Tuhan. Namanya firman yang sudah mati. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah khotbah kami, sia-sialah ibadah kami. Jadi maunya Amaminan, sebenarnya hari Paskah inilah yang paling meriah maunya kita rayakan. Pada hari Paskah inilah sebenarnya kita seperti Natal itu membuat anak kita baju baru misalnya. Pada Paskah inilah kita sebenarnya potong baby angsa, masak di kuali. Pada Paskah inilah kita sebenarnya membuat kue untuk menghantar kepada sesama. Dan sampai sekarang Amaminan ada gereja Ortodoks di Rusia, selalu mereka memberi kartu. Dulu ada kartu Natal, masih ingat yang sudah kelahiran 80 dulu kan masih ada kartu Natal. Jadi kalau mereka tidak merayakan kartu Natal, tapi mereka merayakan kartu Paskah. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit, kita bersukacita. Jadi kosasi benar, anggo di momen yang paling tepat bersukacita adalah ketika hari kebangkitan ini. Ayah Tuhan dulu, ayah berjuang bumi. Memanglah seluruh harta menutup yang aku katakan, kau katakan las. Alai masih proses perjuangan. Tapi ketika dia nanti sampai ke puncak, mendapat gelar, mendapat pekerjaan, memenangkan pertarungannya, habis itulah kebahagiaan yang paling utama. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan sungguh luar biasa dijabarkan Rasul Paulus tentang kebangkitan Kristus itu. Kalau soal Natal tidak pernah disinggung oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, tapi dia lebih fokus menekankan makna kebangkitan Kristus di dalam iman orang percaya. Sehingga yang bilang al-soheh Kristus untuk suara labaran tanah. Coba malu lalu dan kuburan mengadungi tatu hari tunggu si tujuh noktai dua noktai ala aduk perkumpulanmu laos satalok si mengadungi las orang suara di dia spesial sekumpulan tiga. Tapi karena Kristus bangkit, lalu kita berdoa, lalu kita bergumul meminta sesuatu, lalu dia menjawab kita. Oleh karena itu maka perlu kita pahami apa ini Paskah. Pertama, Paskah ini dulunya dirayakan oleh orang Yahudi. Ini peristiwa keluarnya mereka dari Mesir. Ada tula yang terakhir yang dibuat Allah lewat Musa kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Besok kata Tuhan, malaikat Tuhan akan melewati rumah-rumah
Oleh karena itu, maka Musa memerintahkan kepada bangsa Israel, setiap keluarga harus memotong seekor domba. Kalau misalnya domba itu besar, mereka bisa 3 keluarga untuk sama-sama menikmatinya. Tetapi darahnya harus dioleskan ke pintu rumah mereka masing-masing. Nanti malam, ketika malaikat Tuhan melewati, ketika dia melihat di situ ada tanda darah, maka malaikat Tuhan itu melewati, tidak ada kematian dari penghuni rumah tersebut, baik ternaknya, baik anaknya. Nah, pada waktu itu amanah, setelah peristiwa itu terjadi, malaikat Tuhan malam-malam itu, malaikat maut datang menghampiri tanah Palestina, tanah Mesir. Ketika dia melihat ada di sana darah, maka dilewatkan kematian itu dari penghuni rumah tersebut. Tidak ada kematian. Karena apa? Karena sudah ada yang mengganti darah itu, domba itu mengganti seisi rumah itu. Jadi bukan lagi manusia itu yang korban bagi yang punya rumah, tapi sudah ada pengganti, itu domba, lambang darah. Darah kan nyawa, darah adalah lambang kehidupan. Sudah ada yang mengganti yang punya rumah itu, yaitu domba. Lalu Tuhan lewat malaikat Tuhan melewatkan. Nah, oleh karena itulah, maka Paskah artinya lewat. Tuhan melewatkan kematian dari bangsa Israel. Tuhan melewatkan hukuman dari bangsa itu karena sudah ada penggantinya di sana lewat darah domba. Itulah perjanjian. Lalu sekarang dalam perjanjian baru, kita bukan memperingati kelepasan Israel dari Mesir, tetapi kita memperingati bagaimana Kristus lewat kemenangannya yang sepatutnya kita yang mati, yang sepatutnya kita yang terkubur, lalu kematian itu dilewatkan lewat kemenangan Kristus. Kematian itu bahasa Batak disau Tuhan manusia kita. Gabi jumpang ma padohan nama dok. Hamunangan di Kristus. Gabi hamunangan. Sehingga lewat pengakuan iman kita amanah dalam pasal yang ketiga itu, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya kebangkitan orang yang mati. Jadi kan berakhir di hamatea be ngoduni hita makosea. Tapi akan berlanjut. Kematian itu sudah dilewatkan. Kematian itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga tidak ada lagi kuasa kematian itu menahan kita. Amanginan, saya ingatkan kita lewat khotbah hari Jumat. Pada khotbah hari Jumat itu digambarkan ketika mau kematian Kristus dari jam 2 itu sampai jam 3, maka dunia ini di dalam kegelapan. Makulun sadok kami. Apa maknanya di situ? Maknanya di situ seakan-akan kematian itu memenangkan pertarungan. Seakan-akan kejahatan itu memenangkan pertarungan antara kegelapan dan Yesus. Tetapi pada jam 3 maka cahaya matahari itu bersinar kembali. Nah, itu menggambarkan kematian Kristus. Seakan-akan iblis setan itu bertentangan, bersorak-sorak.
be Yesus ini. Nggak ada di mana kita sudah menang. Tahu-tahu pada subuh-subuh lalu Kristus bangkit. Kristus mengalahkan maut itu. Kristus mengalahkan kematian itu. Itulah yang digambarkan pada kematian Kristus. Kegelapan meliputi seluruh bumi, seakan-akan tanda kutip kejahatan telah menang, kematian telah menang. Itulah pikiran iblis, itulah pikiran musuh-musuhnya. Tetapi bagi Tuhan, justru disitulah dia bergumul, justru disitulah dia berperang melawan musuh itu, dan dia memenangkannya lewat kebangkitan. Oleh karena itulah maka kita patut berbangga. Oleh karena itu kita patut bersukacita. Kenapa bersukacita? Kenapa bangga menjadi anak Tuhan? Karena sudah ada pembela kita. Karena sudah ada yang selalu membela kita di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan lewat kebangkitan Kristus, Amang Inang disebut menjadi anak-anak Allah. Kamu bukan lagi saya sebut hamba, kata Yesus, tapi kamu akan saya sebut anak-anak Allah, sahabatku, adik-adikku bahagia. Kita sekarang menjadi bersahabat dengan Allah. Yang dulunya kita bermusuhan, yang dulunya kita saling menyeberang satu dengan yang lain, tapi lewat kebangkitan Kristus kita dipersatukan, kita diajak menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Saya ingin mengingatkan kita mengingat ketika kita masih anak-anak, ketika kita berjalan di sebuah tempat yang kita anggap itu angker, atau kita katakanlah kita baru di sana, di atas gunung itu, di atas duduk-duduk hidup kuburan, di tol jalan. Ketika orang tua kita dulu menyuruh kita disuruh untuk beli sesuatu ke tempat yang lain, kalau sudah malam, pasti kita merasa takut. Abang di sini non komunis tulus, komunis ya, komunis head, komunis oleh surah-surah. Itu kan surah-surah pada itu. Tetapi ketika orang tua kita mengatakan, ayo kita sama-sama berjalan, oh ditolong, nah berbiara kau nak, itu dane doang itu dulu dia. Aku soalnya beda itu. Kalian mau berani mau disuruh mau dididik, asal mau nambah puluh nanti. Kalian ketika dia orang tua mengatakan mari kita berjalan bersama-sama, oh mari dulu. Itu orang kosong. Makanya lewat kebangkitan Kristus dikatakan, pergilah, aku akan menyertai kau sepanjang jalan. Kehadiran Kristus karena dia yang hidup, karena dia telah bangkit, dia bersedia menyertai, menolong kita. Asal melihat kita nanti dulu, nggak ada membedakan, nggak ada membedakan, dia selalu menemani kita siang dan malam. Tak semua juri dia. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam khotbah ini. Ketika pada pagi-pagi benar Maria pergi ke kuburan itu. Abang Inang jangan salah paham ya. Maria yang disebut di sini bukan ibu Yesus, bukan. Maria di sini adalah dialah yang disembuhkan Yesus dari roh kejahatan sampai 7. Jadi si Maria ini begitu kagum. Maria ini begitu mengagumi Yesus karena dia telah menyelamatkan nyawanya dari roh jahat. Dia berpikir, sedikalilah kematian Tuhanku itu. Biasanya bagi budaya Yahudi, orang yang mati itu pasti dikafani, diminyaki,
diberi minyak yang berlimpah sebagai tanda penghormatan. Kalau anak Batak, tanda penghormatan berhubunga saudara tua beliau kudus. Dan kudus apa saya lupa namanya. Beliau mau bagus tanda penghormatan. Jadi bagi orang Yahudi biasanya orang yang mati itu masih tetap dihargai, dihormati, diberikan minyak-minyak wangi semua badannya itu. Dan dikasih kain kapan yang paling cantik. Tapi karena kematian Kristus itu sadis, apalagi ada di situ penjaga-penjaga tentara Romawi, sehingga dia tidak sempat memberikan penghormatan layaknya kematian seorang Yahudi pada waktu itu. Lalu Maria berpikir, lebih baiklah saya pagi-pagi benar sebelum orang-orang bangun, sebelum orang melihat, biarlah saya sendiri memasuki kuburan itu dan memberikan penghargaan lewat meminyaki, memberi minyak berlimpah ke tubuh Kristus. Tetapi amangan, sebenarnya itu adalah gambaran hidup dan kepercayaan. Tetapi dari sisi lain kita bisa melihat begitu sayangnya Maria ini kepada Yesus. Dia mau memberi penghargaan sebagai tanda syukur kepada Yesus itu karena dia telah diselamatkan. Dia tidak lupa diri. Dia tidak seperti ada 10 penyakit kusta. Waktu mereka sakit, mereka berseru-seru kepada Yesus, Yesus, Guru, tolonglah kami. Tapi ketika disembuhkan yang 10 orang penyakit kusta ini, lalu Yesus bertanya, ada seorang yang balik bersyukur. Di manakah yang ke-9 orang lagi? Aku tidak tahu, Tuhan. Ternyata hanya 1 orang yang tahu bersyukur, itu pun orang Samaria. Yang ke-9 itu orang Yahudi yang tidak tahu bersyukur atas apa yang diperbuat Tuhan kepadanya. Lo sudah berbarang kita dolma. Udah berharap ketika butuh dia luar biasa minta tolong. Alani donoai budak di TikTok mau meminjam luar biasa tolong berharap ada dulu dalam lawan caro sampai lu berbeda kan sampai gua parah. Aku meminjam soalnya nama kene namun kalau beda omano kalau beda ale dulu lawan caro dok udah nomor dan jago makin berkait itu. Itulah gambaran kita kan. Tapi Maria di sini dia sadar, dia tahu dia bisa hidup, dia bisa selamat dari roh jahat hanya karena pertolongan Tuhan. Sekalipun satu sisi menggambarkan dia tidak percaya kan kebangkitan. Yang kedua, amanah, kita harus ingat bagi orang Yahudi bahkan di Timur Tengah sampai sekarang, maaf cakap dari ibu-ibu, pada dasarnya perempuan itu tidak berharga di mata orang Yahudi. Perempuan itu tidak masuk silsilah. Perempuan itu tidak dihargai. Makanya perempuan itu harga dirinya tidak ada. Dianggap perempuan itu hanya sebagai barang yang diperjualbelikan pada zaman itu. Tetapi apabila sekalipun demikian, makanya kalau di dalam pengadilan, kalau perempuan menjadi saksi pada zaman itu tidak diperbolehkan. Ada tohok saksi bohong. Sekalipun perempuan itu melihat sebuah peristiwa, tapi kalau dia menjadi saksi dalam pengadilan, pengadilan itu akan mengusir, tidak boleh perempuan jadi saksi. Tetapi amanah lewat kebangkitan Kristus, perempuan itu yang dulunya tidak ada harga diri, perempuan itu yang dulunya tidak diperhitungkan, diangkat derajatnya. Makanya dalam surat Rasul Paulus menjelaskan tidak ada lagi istilah hadoban doan, tidak ada lagi istilah laki-laki dan perempuan. Makanya kita di budaya kita bakat dulu memang seperti itu. Alaiwan kamu ini buru-buru jadi aturan macam kita. Adik,
saya kamangin Anda. Mula rumah Buntul anak Musa ada Molok 1 hektar Salimu Dus Bajak Sebut Doko Kabu Burung Ngapa Dihadok Ayo mau maksa itu Bumi Betul Mayoto Aku anak ibu yang baru Ya gitu kan udah kita beda-beda asal bermakna Paskah ini bagi kita. Yesus lewat kebangkitannya harga diri martabat tersebut diangkat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Maria menerobos, dia lari kepada Petrus, dia lari kepada murid-murid memberitakan Kristus sudah bangkit, Kristus tidak dikubur lagi. Sehingga laki-laki itu berlari. Ayat buat kami tarpur buatnya. Akino tu dari bias kormok baru itu mana seperti julur kami namo tate menyajikan makanan kepada semua keluarga. Biar kamu boleh disuguhi. Aku sipil tu sudah terkagoi ukur. Alai Maria itu dengan berani pergi dan lewat penglihatan dia datang di kuburan itu dia melihat sudah kosong. Jadi aminan satu tangga kuburan ini sama kuburan di Kalamo, utama tangan kubur. Semua kiri. Kuburan di sana terbuat seperti apa? Seperti rumah dari beton gitu. Jadi tinggal menurut dan itu apa yang sonete. Akan orang dari mana yang coba dibangun di mana bisa dibangun di mana saja dibangun di mana masa saya mau bentuk segala bisa dari mana tapi di mana. Jadi kuburan di sana tidak seperti kuburan di sini supaya kita jangan salah memahami bagaimana dia masuk ke dalam. Kuburan di sana itu seperti gua gitu. Tinggal menolong, tinggal memasukkan yang mati. Nah, lalu ditutup dengan batu. Nah, Maria masuk ke sana. Lewat penglihatannya dia keluar dan berlari menjumpai murid laki-laki dan memberitakan sudah dicuri. Itulah pemahaman Maria. Lalu kita pikir bagaimana? Kalau Maria mengatakan di sini mayat Yesus itu sudah dicuri, menjadi pertanyaan untuk apa mayat bagi orang yang mati? Adik kok kamu nama itulah cintamu nanti, itulah kamu namamu nanti, pasti lu nanti. Saya ingat di depan orang kaya dulu, sempat dong istrinya di mana ikat saya. Asal dari mana istrinya? Ale mau rasa tahu mati nanti turun di mana sih? Kamu boleh? Ale waktu itu tangis ke semua kita mah. Tidak kalain. Kompero pudo opung misi rupa saya di dulu. Alwai mana di mana buat kaca dan. Bisa tahu tuh. Itu di turun mata di mana sih? Tidak masalah. Boleh di mana saya kan boleh juga. Ada yang tak kawan ke Solo. Ada yang kalau ini di Solo tuh. Atas semula itu berapa tahun kau buat mereka tinggal. Serba salah kalau udah serba salah. Alam Solo dan Roman itu namanya sudah bertujuh pokoknya tegak-tegak. Sama juga. Kamu memang lebih mau sempurna. Cantik itu lebih pokoknya kamu. Tidak pesona dia kamu. Ini dalam pesona. Jadi kamu. Nah memang seperti itu. Tetapi amanginan lewat Maria mengatakan dia sudah dicuri untuk apa? Adik kok dihambak dinangan? Artinya amanginan saya mau menjelaskan bahwa pemahaman Maria mengatakan sudah dicuri itu tidak benar. Itu ahli cuma mana mati? Ngawur kau melakukan itu mati istri mau mati suami. Orang ketiga baru yang namun. Itu ahli cuma mati. Baru mohon dari tulah soal dia cinta puisi pasti kita dulu. Nanti kemudian kemungkinan melawan pola pikir Maria mengatakan mayat Yesus itu sudah dicuri orang. Tidak benar dicuri. Tetapi yang benar apa? Dia memang bangkit. Dia memang mengalahkan maut. Itu terbukti dengan
kain kafannya diletakkan di sana. Dia bangkit dan dia telah memenangkan pertarungannya melawan kematian dan iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita patut bersukacita. Terlebih ibu-ibu perempuan lewat kematian Kristus dan kebangkitannya, harga diri perempuan itu diangkat, dipulihkan. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi gap-gap pemisah laki-laki dan perempuan. Jangan-jangan nanti entah 20 tahun mendatang melihat situasi perkembangan laki-laki dan perempuan. Nama Nora boru dari Juhata yang batanya. Perhata. Ada yang kamu kalau aja, lo makainya nak bodoh perhata. Ada suami yang mana, nama boru kali. Jadi nyom suami nawa supir motor, supir truk Jakarta Lidan. Nyom itu kon USB. Jadi tadi di Mapopuna. Kan itu nama boru komatokan, apa ngomong. Iro kita pun ada gua pakai kuno awal. Emang juga bagaimana lah? Siang dorong bertimbang saat dorong Smith 35 speed apa? Bagaimana itu biasa? Artinya itu lewat kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi perbedaan. Banggalah kita punya anak perempuan ada. Karena ini ada suatu kita wokok 3 anak. Dulu aku udah pun sulit. 3 anak, 2 orang udah pun di mata Tuhan perempuan itu sangat berharga. Lewat kebangkitannya justru perempuan yang pertama dipakai Tuhan memberitakan berita kemenangan Kristus. Al-Sudari laki si Maria sekurumana anggota gawai mau beri satu berikan modi. Ale lewat Maria dia membangunkan laki-laki itu. Hai Petrus, hai murid-murid lain, hai Yohanes, sudah tidak di situ lagi. Mayat Yesus sudah dicuri orang. Ada gol. Lalu mereka berlari. Itu lewat pemberitaan perempuan. Sekali lagi amanginan di mata Tuhan. Amanginan khususnya perempuan yang tidak ada harganya diangkat oleh Tuhan. Makanya kita orang Kristen lihat itu, kalau pemahaman saudara kita ini Muslim masih ada di antara mereka yang ortodok, tidak boleh perempuan jadi presiden, tidak boleh perempuan jadi pejabat. Mereka masih membuat lebih tinggi harga. Tapi di dalam kita orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan dipakai Tuhan untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu amalan lewat kebangkitan Kristus, mari kita memberitakan kebangkitan Kristus lewat cara hidup kita. Amalan boleh belok menginang jadi perbarikan laut kok. Molo-molo kok manalo Pak ajari macam ini asal mama-mama. Mari kita tahu. Suatu tanggal ikut kamu dibeli kayak mobil goyah. Tahu dah, nanti sekolah. Kalau gitu. Cuma untuk satu perbuatan ketimbang 1000 kata-kata. Mau inang mencari romo inang, gue cari romo. Memang gue mencari berjumpa mau lebih. Jadi memberitakan firman Tuhan itu adalah lewat kebaikan. Tak boleh saya berjaminkan om mana di Kristus, om mana di Paulus, om mana di Rasul. Tidak. Makanya saya sering katakan itu ada ibadah kehidupan nama kita. Ibadah seremonial inilah kita beribadah ini. Mendengar firman Tuhan berdoa. Setelah kita ibadah seremonial lalu kita pulang kepada ibadah kehidupan. Kita praktekkan firman Tuhan itu lewat ibadah kehidupan kita. Seorang kita nak jadi kalau dia mulai nasio. Praktek kau betul. Firman Tuhan yang kau sorakan itu lewat ibadah kehidupan. Mau nak usah ya doh suara ada butuh aku. Ayat kata ada kamatir, lagi Tuhan busuh bahasa itu. Mau nak rakyat kau ini mana satu botari dalam lama. Mana topu? Ayat topu berju bahaya ini. Tak boleh kau kunang drastis, pelan-pelan saja. Ada. Ayat kalau karena gua topu yang berju. Sehingga benda ada bawa asli rumah.
Ijat gula yang mana ini? Hal ibu gula yang mati mantap tujuh. Sudah di mana? Diberi dan mati nama orang atau nama jelas mau. Jadi pelan-pelan saja. Ya misalnya contoh kecil, akhirnya mau dibawa pun nok malah bubun. Bukan kasih. Ya, ini buku. Kita mulai dari kecil. Tidak mungkin kau bisa berbuat besar, membuat kecil kau susah. Ayo. Ada. Harus bubun dari sana. Tidak boleh. Ayo. Perbuatan yang kecil pun tidak mungkin kita bisa dikasih 10.000, 1.000 rupiah satu mau kita sulit. Mulai dari hal kecil, berbuat baik. Tekor sah. Ya, bagi kau nonton dengan selamat Paskah ya. Kita mau kan? Nggak ditawar harus selamat Paskah saya pergi. Saya kira gimana? Buat pikiran begitu nanti. Ini dong. Coba lah. Dan kita yang bobo tawarkan senyummu itu. Oh, tawarkan. Jangan. Kamu udah bagaimana? Mahatma Gandhi itu tokoh India yang sangat terkenal. Dulunya dia mau jadi presiden. Dia mau jadi presiden yang menjajah India itu Inggris. Ketika dia mau datang ke gereja itu, orang-orang itu Inggris mengatakan, orang kurus, kau ini gereja kulit putih, tidak boleh di sini orang asing, pergi kau dari sini. Dia miris. Dia mengatakan, saya cinta Yesusku, saya cinta Alkitab, tapi saya tidak cinta kepada orang Kristen di mana. Dia itu paham. Lomodor hakma dari Yesus ini, lomodor hakma begini, jaminan di Yesus ini lagi tidak ada lomodor hakma dari tanggal Kristen. Karena sombong. Tapi ingat itu Mandela, Nelson Mandela kulit hitam. Ketika dia di penjara 20 tahun dia di penjara, bahkan sipirnya itu cakap membuang air kecil sama mulutnya waktu di penjara. Ketika dia diangkat jadi presiden Nelson Mandela, pertama sekali dia ditanya, apakah Bapak balas dendam kepada sipir yang membuatmu susah di penjara? Justru dia bilang, ketika nanti saya dilantik, saya akan undang dia dan saya akan duduk bersama dia dengan dia. Ketika dia dilantik jadi presiden, dia mengundang itu sipir yang mencaci maki, cakap membuang air kecil kepada mulutnya. Sini kawan-kawan, Yesus telah mengampuni dosa lebih besar. Maka hari ini aku juga memaafkan, mengampuni kita di sini sama dulu. Kita di sini sama minum teh manis. Jadi dia berbuat balik cara hidupnya. Ada yang bilang, macam kita mau dia cara hidup. Anon mau ujian anakmu, mudah-mudahan kita merah. Dokumen aku terbodoh asik kok. Ada tahun lalu berbeda. Mulai teror keluar no. Harus keluar dua deh kan. Sehingga dia menerima apa saya dia hobi. 2 tahun udah kamu sepakai. Nah orang yang menguji dari subuh orang dua. Saya tanya apa cita-citamu? Saya mau jadi pilot. Kira-kira kesini domain mau jadi pilot seperti ini. Bukan kok katanya. Itu nggak bisa. Tidak bisa. Thomas Edison dulu orang bodoh, tapi menjadi penemu listrik pula. Jadi jangan katakan misalnya merah ini jangan jawab, tapi bangkitkan semangatnya. Kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita, membangkitkan motivasi kita. Yang dulunya menangis, yang dulunya merana bangkit bersuka cita. Marudolo masih siang, marudolo masih balik. Ayo pakai hari. Lewat kebangkitan Kristus itu kita dimotivasi, bangkitlah. Bangkit dari segala pergumulanmu, keluar dari segala masalahmu. Libatkan Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah bersedia mendengar doa. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita.